Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan, selamat beribadah, selamat menikmati firman Tuhan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, murid-murid berkumpul di ruang atas yang kita kenal dengan kamar loteng. Mereka menantikan Roh Kudus sampai pada hari Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Kita sebagai umat Tuhan pun melakukan hal yang sama. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita mengadakan doa 10 malam, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan rohnya, memenuhkan kita dengan rohnya, sebab kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Kita perlu kekuatan, dan Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita yang akan membawa kita sampai kepada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 13-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik untuk melihat dua pribadi yang dipakai oleh Tuhan ini, yaitu Daud dan Saul. Kita melihat dalam pembacaan tadi, Roh Tuhan baru saja mulai dengan Daud. Daud baru saja mulai bersinar. Dia mulai diperkenalkan di depan tua-tua yang ada di Bethlehem. Tetapi Roh Tuhan sudah berakhir dengan Saul. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Tuhan tidak peduli dengan semua apa yang ada pada Saul. Seorang yang mempunyai pengalaman yang begitu luar biasa, dengan prestasi yang luar biasa, dengan begitu banyak karunia dan harisma yang begitu hebat. Tetapi ketika dia tidak mentaati Tuhan, Tuhan tinggalkan dia, dan Tuhan ganti dengan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan berapa banyak pun prestasi yang dibuat oleh Saul. Nah, sebelum saya masuk pada bagian yang
ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, kita lihat sebentar latar belakang dari kehidupan Saul. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 dan 2 berkata begini. Saul, anak orang berada, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saul dari latar belakang keluarga yang kaya. Di sini dikatakan berada, artinya sangat kaya. Bukan sekedar dia sangat kaya, tetapi berpengaruh. Dia terlahir dari keluarga yang punya pengaruh yang besar. Dan pengaruh keluarga itu pun mempunyai arti yang penting bagi Saul. Tetapi kita melihat dalam firman Tuhan, bukan hanya dari pengaruh keluarga saja Saul menonjol, tapi dari pribadinya dia sangat menonjol. Sebab dikatakan di sini, seorang yang elok dan tidak ada orang Israel yang lebih elok daripadanya, dan dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Seorang yang tidak ada dari antara orang Israel yang lebih elok daripada Saul. Dari bahu ke atas dia lebih tinggi daripada orang-orang Israel. Apa artinya ini? Artinya dalam kemanusiaan ini, Saul adalah seorang yang sempurna. Dengan begitu banyak karunia yang ada pada dia, dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Dan pada waktu itu, Saul, dia tidak terlalu menonjol. Dia seorang yang tidak suka dengan politik. Pada waktu Samuel diutus oleh Allah untuk mengangkat seorang raja untuk bangsa Israel. Karena waktu itu bangsa Israel, mereka menuntut supaya kepada mereka diberikan seorang raja. Dan pilihan itu jatuh kepada Saul. Tetapi pada waktu Saul mau dilantik menjadi raja, dia bersembunyi. Sehingga prosesi pelantikan itu tertunda untuk beberapa saat. Orang-orang harus mencari Saul dulu, baru kemudian dia dilantik menjadi raja. Sesudah dilantik pun, ketika orang tidak mempercayai dia, Saul, dia tetap seorang yang dengan karakter yang baik. Dia tidak peduli dengan apapun yang orang katakan pada dia. Tetapi saudara-saudara, seiring dengan waktu, keberhasilan membuat dia berubah setia kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan memberikan kesempatan buat dia. Tetapi karena berulang dan berulang dia tidak setia kepada Tuhan, akhirnya Tuhan tinggalkan dia. Kita membaca dalam firman Tuhan, roh Tuhan tinggalkan Saul. Saudara-saudara, satu pelajaran buat kita semua. Tuhan tidak peduli dengan semua pencapaian, keberhasilan, semua prestasi yang ada pada kita. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan meninggalkan kita. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini tentang Daud. Firman Allah berkata, sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sejak hari itu dan seterusnya. Artinya, selama hari-hari, Daud bergantung kepada Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita melihat apa arti roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, roh Tuhan ada pada Daud membuat orang tahu Tuhan ada di dalam Daud. Orang tahu Tuhan ada di dalam Daud bukan karena nilai-nilai yang ada pada Daud, sekalipun sebentar kita akan melihat ada sesuatu yang istimewa dalam kehidupan Daud yang waktu itu belum dikenal banyak orang. Tetapi Daud dikenal
oleh banyak orang bahwa Tuhan ada di dalam Daud itu bukan karena nilai-nilai yang ada pada Daud, tetapi karena Roh Allah berkuasa atas hidup Daud. 1 Samuel 16 ayat 17-18 berkata begini. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Setelah Roh Tuhan meninggalkan Saul, dia seringkali diganggu oleh roh jahat. Dia seringkali mengalami satu penyakit yang aneh. Berbagai tabib didatangkan untuk memberikan pertolongan bagi Saul untuk menyembuhkan dia, tetapi tidak ada kesembuhan terjadi. Sampai suatu waktu hamba-hambanya berkata bahwa Saul hanya bisa disembuhkan kalau ada seorang yang bisa memainkan kecapi dengan baik. Kemudian raja memberi perintah mencari seorang pemain kecapi yang bisa bermain dengan baik. Pada waktu itu pasti banyak pemain kecapi yang baik. Tetapi masalahnya, siapa pemain kecapi yang dapat memberikan pertolongan bagi Raja Saul yang menderita penyakit ini? Nah, di tengah-tengah mereka sedang memikirkan siapa orang yang bisa memberikan pertolongan bagi Raja Saul. Maka salah seorang hamba dia berkata, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Hamba ini berkata, sesungguhnya aku melihat. Melihat di sini bukan cuma sekedar melihat, tetapi ada waktu di mana hamba ini pernah bergaul dengan Daud. Dia kenal baik Daud, itu sebabnya dia menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam diri Daud yang waktu itu belum banyak orang tahu tentang Daud. Tetapi hamba ini dia tahu, dia kenal Daud. Dikatakan seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kalau dia tidak kenal, tidak mungkin dia bisa memberikan daftar tentang sesuatu yang luar biasa dalam diri Daud ini. Dia kenal baik, itu sebabnya dia bisa dengan lancar mengatakan apa yang istimewa pada Daud. Tetapi saudara-saudara, di akhir daripada apa yang disampaikan, dikatakan Tuhan menyertai dia. Ini yang penting. Banyak gelar dan predikat yang baik pada Daud. Tetapi kalau tidak ada predikat Tuhan menyertai dia, Tuhan ada di dalam dia, itu menjadi tidak berarti. Dan ini yang sudah kita melihat di dalam Saul. Banyak prestasi dan keberhasilan yang dicapai oleh Saul. Tetapi ketika roh Tuhan meninggalkan dia, itu menjadi tidak berarti sama sekali. Roh Tuhan di dalam Daud membuat orang tahu bahwa ada Tuhan di dalam Daud. Nah, saudara-saudara, mungkin kita tidak punya gelar, kita tidak punya predikat yang istimewa, tetapi satu hal yang tidak boleh tidak ada pada kita, yaitu predikat bahwa Tuhan tidak ada pada kita. Dengan kata lain, saudara-saudara, predikat yang kita harus miliki adalah Tuhan ada dalam kita, Tuhan beserta dengan kita. Sebab itu yang membuat hidup kita berbeda.
2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 berkata begini, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Rupanya perempuan Sunem ini memperhatikan kehidupan dari Nabi Elisa, seorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia memberikan pernyataan ini kepada suaminya bahwa dia adalah abdi Allah yang kudus. Artinya Allah ada pada Nabi Elisa. Yang dikenal dari Nabi Elisa ini bukan karena mujizat-mujizat yang luar biasa yang dikerjakan olehnya, tetapi ada Allah di dalam diri Elisa. Kemudian kita melihat lagi dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 12. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Pada waktu Yosafat bertanya, adakah seorang yang kita bisa bertanya kepadanya mengenai persoalan yang sedang dihadapi? Waktu itu salah seorang hamba dari Raja Yoram berkata, ada Nabi Elisa yang dulu menjadi hamba dari Elia, seorang yang dulu melayani Nabi Elia. Kemudian Raja Yosafat katakan, memang padanya ada firman Tuhan. Nah, rupanya pelayanan Nabi Elisa ini sudah dikenal bukan saja di kerajaan Israel, tapi sampai di kerajaan Yehuda. Raja Yosafat berasal dari kerajaan Yehuda. Dia mendengar pelayanan dari Nabi Elisa ini dan mendengar bagaimana kehidupan Elisa. Tuhan ada padanya. Sehingga ketika hamba ini katakan, ada seorang yang kita bisa minta pertolongan, yaitu Nabi Elisa. Dan Yosafat katakan, memang padanya ada firman Tuhan. Kemudian kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus, Yohanes, pada waktu mereka diadili, mereka penuh dengan roh. Mereka berkata-kata sebagaimana yang roh katakan kepada mereka. Dan apa yang mereka katakan itu membuat banyak orang heran. Sebab mereka kenal bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi bagian akhir dari ayat itu mengatakan, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi mereka tahu bahwa keduanya adalah pengikut Yesus. Ada Tuhan di dalam mereka. Ada roh Tuhan di dalam mereka. Sehingga membuat banyak orang heran pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, mungkin kita tidak punya gelar dan berbagai prestasi yang luar biasa, yang menonjol, yang membuat orang kagum dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi mari, biarlah kita tidak boleh tidak memiliki predikat Tuhan ada dalam kita. Roh Tuhan ada dalam kita. Itu melebihi dari apapun. Kemudian kita melihat yang kedua, roh Tuhan ada pada Daud, memampukan Daud melakukan perbuatan besar. Roh Tuhan memampukan Daud
melakukan perbuatan besar. Perbuatan besar apa yang dilakukan oleh Daud dalam 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50? Firman Allah berkata begini, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara-saudara, Daud mengerjakan sesuatu yang pada waktu itu tidak bisa dikerjakan oleh Saul dan semua tentara-tentara Israel. Mereka dalam peperangan. Mereka dalam hari-hari yang penuh dengan tekanan dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi Goliat. Di puncak dari tekanan yang mereka sedang alami, Daud muncul di situ dan dia yang menghadapi Goliat. Nah, saudara-saudara, satu pertempuran yang tidak seimbang. Goliat berhadapan dengan Daud. Goliat seorang yang dari masa mudanya sudah terlatih berhadapan dengan Daud, seorang gembala yang waktu itu dia datang dengan pengumban dan tongkat pada tangannya. Nah, pada waktu Goliat melihat hal ini, dia menghina, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Dia meremehkan Daud, tetapi Daud tidak terprovokasi. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing dan dengan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Roh Tuhan di dalam Daud melakukan sesuatu yang besar, memberikan satu kemampuan, suatu kuasa yang besar, sehingga Daud bisa menghadapi Goliat. Sekali lagi, saudara-saudara, Saul dengan tentara-tentara yang ada waktu itu, mereka tidak bisa menghadapi Goliat. Tapi Daud, dia bisa menghadapi Goliat. Hanya dengan sekali melempar pengumban itu, batu itu kena di dahi, dan Goliat dapat dibunuh tanpa pedang. Saudara-saudara, roh Tuhan ada di dalam Daud, membuat Daud bisa melakukan pekerjaan yang besar. Begitu juga dengan kita. Roh Tuhan ada dalam kita, memampukan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, sesuatu yang mungkin kita tidak mampu kerjakan. Karena bagaimanapun saudara-saudara, mungkin ada seorang yang hebat, punya begitu banyak nilai-nilai yang luar biasa dalam dirinya, tetapi manusia tetap terbatas. Dalam keterbatasan, pada bagian-bagian tertentu, ia tidak bisa bikin apa-apa. Nah, saudara-saudara, roh Tuhan di dalam kita akan memberikan kita kemampuan melebihi daripada apa yang bisa kita kerjakan. Puji Tuhan. Kemudian, ketiga, roh Tuhan di dalam Daud membuat Daud tetap rendah hati. 1 Samuel 17 ayat 57-58, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau, ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Daud baru saja mengalahkan Goliat dan melakukan satu pekerjaan besar. Baru saja mengukir satu prestasi yang luar biasa, yang membuat banyak orang memandang kepada dia. Kalau sebelumnya mereka melihat Daud sebagai seorang dengan pakaian gembala yang sangat sederhana, yang tidak ada sesuatu yang membanggakan
Tidak ada sesuatu yang membuat orang bisa menghargai dia ketika melihatnya. Tetapi ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, semua mata tertuju pada dia. Bahkan Raja Saul pun mulai bertanya, siapa orang ini? Anak siapa orang ini? Dan ketika ditanyakan, anak siapakah engkau? Daud menjawab, anak hamba Tuanku Isai orang Bethlehem itu. Dia memberikan satu pernyataan. Saya anak Isai orang Bethlehem itu. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu Bethlehem sebuah kota kecil, kota yang tidak dikenal. Pejabat-pejabat yang dikirim untuk bertugas di sana, kalau bisa mereka menyogok supaya jangan sampai mereka ditugaskan di Bethlehem, sebuah kota yang kecil yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Daud tumbuh di situ. Dia seorang yang dibesarkan di situ. Dan saudara-saudara, ketika semua mata tertuju kepada Daud, mulai memberikan penghargaan kepada Daud. Tetapi saudara-saudara, yang kita lihat pada Daud, dia tetap seorang yang rendah hati. Dia tidak menjadi termakan dengan puji-pujian yang diberikan pada dia. Dia katakan, saya anak Isai, orang Bethlehem. Sebuah kota yang tidak dikenal. Dia datang dari kota yang tidak dikenal. Dia orang biasa. Tapi keberhasilan tidak membuat dia menjadi lupa diri. Dia tetap seorang yang rendah hati. Roh Tuhan yang ada pada Daud membuat dia tetap bisa mempertahankan sikap rendah hati ini. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat yang keempat. Roh Tuhan di dalam Daud membuat Daud berhasil di dalam apapun yang dia kerjakan. Kita membaca dalam 1 Samuel 18 ayat 5, kemudian ayat 15 dan ayat yang ke-30. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. 15. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Ayat 30. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Siapa Daud? Dia seorang gembala. Dia tidak punya latar belakang pendidikan militer. Dia tidak pernah memimpin pasukan. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin pasukan, itu harus melalui satu ujian yang berat. Sebab seorang pemimpin itu menentukan kemenangan bagi pasukannya. Daud, dia tidak punya latar belakang pendidikan militer. Dalam peperangan, bukan saja dibutuhkan keahlian, kecepatan, tapi juga dapat mengatur strategi dengan baik. Dan Daud, karena bukan latar belakang sebagai seorang yang ada di militer, dia tidak tahu bagaimana strategi berperang. Tetapi saudara-saudara, kita membaca dalam firman Tuhan, luar biasa ketika Roh Tuhan ada pada Daud. Roh Tuhan memberikan kemampuan yang besar bagi Daud, sehingga dikatakan dia berhasil. Dia sangat berhasil. Dia lebih berhasil dari semua pegawai-pegawai Saul. Pegawai-pegawai Saul adalah orang-orang yang profesional, terlatih. Bertahun-tahun mereka ada di dalam pasukan elit dari Raja Saul. Orang-orang yang sudah terbiasa
di dalam peperangan. Tapi firman Tuhan memberi catatan yang luar biasa ini. Daud berhasil, sangat berhasil, lebih berhasil dari semua pegawai-pegawai Saul. Saudara-saudara, Tuhan ada dalam kita. Itu sangat penting sekali bagi kita sekalian. Itu sebabnya, saudara-saudara, mari kita mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup dalam penurutan kepada firman Tuhan. Supaya Tuhan tetap ada pada kita. Roh Tuhan di dalam kita. Dia membuat sesuatu yang berbeda. Sekalipun kita mungkin tidak memiliki hal-hal yang istimewa dalam diri kita dibandingkan dengan yang lain. Mungkin tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Tapi saudara-saudara, Roh Tuhan di dalam kita, Dia memberikan keberhasilan. Kata berkuasa di sini adalah berhasil. Ada peningkatan yang semakin besar. Jadi bukan sekedar berhasil. Ketika Roh Tuhan ada dalam kita, Dia akan membawa kita kepada tingkat keberhasilan yang terus semakin bertambah-tambah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita membuka hati untuk Roh Tuhan. Supaya Roh Tuhan memenuhi kita dan Dia memimpin hidup kita. Kemudian, yang terakhir, yang kelima, Roh Tuhan di dalam Daud memberi perlindungan kepada Daud. Beberapa ayat firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya, roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah ia menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Di awal tadi saya katakan, Roh Tuhan baru mulai dengan Daud, tetapi Roh Tuhan meninggalkan Saul. Pada waktu Roh Tuhan bersama dengan Daud dalam peperangan, dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan kemenangan yang besar. Sehingga ketika pulang dari peperangan, disambut oleh perempuan-perempuan dengan nyanyian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Saudara-saudara, pujian ini yang diberikan kepada Daud rupanya sangat membuat hati Saul panas. Dia merasa tidak senang. Dia raja waktu itu, dia pemimpin. Tetapi pujian diberikan kepada Daud melebihi daripada kepada Saul sebagai seorang raja. Itu membuat dia marah. Dan firman Tuhan memberi catatan, tidak menunggu sampai lama. Karena dia sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan hanya dalam 1 hari. Roh jahat itu sudah menguasai Saul sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa yang dilakukan sementara Daud sedang memuji Tuhan dengan kecapinya? Sementara Daud sedang menyembah kepada Tuhan. Dia tidak tahu bahwa Saul ada di belakangnya. Dan kemudian melemparkan tombak dari jarak yang dekat. Tetapi kita membaca Daud 2 kali mengelakkannya. Kata mengelakkannya di sini bukan berarti Daud tahu apa yang dibuat oleh Saul. Sebab dia sedang memusatkan perhatian, menyembah kepada Tuhan. Dia tidak tahu bahwa Saul ada di belakangnya. Tetapi Roh Tuhan yang ada pada Daud. Roh Tuhan itu yang menolong Daud. Sehingga dia dalam perlindungan. Dan 2 kali Saul melempar tombak
tombak itu tertanam kepada dinding, bukan kepada Daud, memberikan perlindungan yang luar biasa. Dalam peristiwa yang lain, kita juga membaca dalam 1 Samuel 19 ayat 9 sampai ayat 10. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Daud berperang melawan orang Filistin dan dia menimbulkan kekalahan besar kepada mereka. Luar biasa. Karena roh Tuhan ada pada Daud. Roh Tuhan membuat Daud mengalami kemenangan yang besar atas orang-orang Filistin ini. Dia pulang dengan membawa kemenangan. Tetapi saudara-saudara, ayat berikutnya mengatakan, tapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Baru saja Daud mengalami kemenangan besar. Dan berita itu sampai ke telinga Raja Saul. Waktu dia mendengar, dia tidak senang dengan apa yang sudah dibuat oleh Daud. Seharusnya dia berterima kasih karena Daud sudah melakukan sesuatu yang besar. Dia sudah tidak pikirkan nyawanya. Dia berperang menghadapi orang-orang Filistin. Dia pulang dengan kemenangan besar. Seharusnya raja memberikan penghargaan kepada Daud. Tetapi bukan itu yang didapat oleh Daud. Saul, dia menjadi iri hati. Dan apa yang dia buat? Dia lempar tombak itu kepada Daud. Dengan harapan Daud mati pada waktu itu. Tapi lagi kita membaca dalam firman Tuhan, Daud mengelakkan itu. Roh Tuhan di dalam Daud membuat perlindungan yang begitu luar biasa bagi Daud. Begitu juga dengan saudara dan saya. Roh Tuhan dalam kita, dia memberikan perlindungan kepada kita. Sekalipun mungkin kita dalam bahaya. Tetapi kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita. Dan Daud sudah berulang kali mengalami pengalaman-pengalaman di mana dia diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dia melarikan diri di dalam hari-hari yang dia jalani, dalam peperangan-peperangan, dia melihat bagaimana Tuhan bersama dengan dia. Pada saat-saat dia sudah terkepung dan dengan gampang sekali akan tertangkap oleh Saul. Tapi Tuhan selamatkan dia. Tuhan memberikan perlindungan. Karena roh Tuhan ada pada Daud. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari di depan kita masih panjang. Ada banyak hal yang akan kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan dengan segala kemampuan yang kita miliki yang sangat terbatas, ada waktu atau pada bagian-bagian tertentu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kalau roh Tuhan ada bersama dengan kita, dia akan berkuasa dalam hidup kita. Dia membawa kita dari hari ke hari kepada kemenangan yang semakin besar. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Dan saya mau mendorong kita sekalian, mari buka hati kita dalam hari-hari di mana kita berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Mari buka hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Ajak keluarga kita, kita berdoa bersama-sama. Kita merendahkan hati kita, memohon kemurahan Tuhan, berdoa sampai Tuhan mencurahkan rohnya dan memenuhkan kita dengan Roh Kudusnya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.
Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus berhembus di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sambil nyanyikan pujian ini, berdoa kepada Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembus di tempat ini. Roh Kudus memenuhi hidup kita semua. Haleluya. Alirkan roh-Mu ya Tuhan. Kenapa kami sangat memerlukan Roh Kudus. Hari-hari pergumulan kami semakin hari semakin berat ya Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan ekstra, kekuatan yang bukan dalam diri kami, kekuatan di Roh Kudus yang memampukan kami. Bukan saja bisa bertahan, tapi yang melewati semua dengan mengalami kemenangan besar. Mari Roh Kudus turunlah, penuhi kami, urapi kami semua. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, buka hatimu, berdoa kepada Tuhan. Ya, Dia turun memenuhi kita dengan roh-Nya. Haleluya. Biar musuh saja mengalun dengan lembut pujian ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat hati kita, kita sembah Dia. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Buka suara kita, naikkan suara kita untuk Dia. Haleluya, haleluya. Undang Roh Kudus. Roh Kudus lembut. Dia tidak akan memaksa kita untuk datang memenuhi kita. Tapi kalau kita membuka hati untuk Dia, kita mengundang Dia. Dia pribadi yang lembut. Dia mau datang dan memenuhi kita sekalian. Mari semua datang kepada Tuhan. Orang tua, anak-anak, juga cucu, bawa kepada Tuhan
Sama-sama berdoa kepada Tuhan. Sama-sama berseru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, urapi kami semua ya Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan pujian. Penuhi sekarang Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Semua menyanyi, semua berdoa kepada Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Hati kami bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Alirkan sekarang ya Roh Kudus, alirkan Roh Kudus dalam hati kami. Jamah kami semua, haleluya. Oh, penuhi kami semua ya Tuhan. Jangan ada satupun yang terlewatkan ya Tuhan. Semua umat-Mu mengalami jamahan Roh Kudus. Haleluya. Orang tua, orang muda, anak-anak, biarlah kami semua mengalami jamahan-Mu. Kami boleh Tuhan melihat Engkau Tuhan menggenapi apa yang Engkau janjikan di akhir zaman ini. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi kami umat-Mu, umat-Mu yang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami perlu Tuhan Roh Kudus. Haleluya. 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 Hanya Engkau yang kami rindu Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindu. Lagi katakan, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Penuhilah kami, penuhi hidup kami, penuhi kami semua umat-Mu Tuhan. Hanya itu yang kami rindu. Mari jamahan Roh Kudus, biarlah berlaku bagi kami semua pada pagi hari ini. Saat kami merendahkan diri, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kami boleh alami Roh Kudus turun memenuhi kami semua. Haleluya. Roh Kuduslah kekuatan bagi kami untuk terus berjalan. Roh Kudus akan membawa kami dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Roh Kudus dalam kami memberi kami kemampuan yang besar untuk melakukan hal-hal yang besar dan mendatangkan pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Tuhan dalam Daud membuat banyak hal. Itu juga akan terjadi pada kami Tuhan. Roh Kudus dalam kami akan menghasilkan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami umat Tuhan yang berkemenangan ya Tuhan Yesus. Peperangan kami mungkin besar, pergumulan kami mungkin berat, tetapi Roh Kudus dalam kami memberi kami kemampuan, memberi kami kemenangan. Roh Kudus dalam kami membawa kami kepada keberhasilan ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami mau taruh firman dalam hidup kami. Dan kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kalau Engkau ada dalam kami, maka Tuhan Engkau buat perbedaan dalam kami dengan siapapun ya Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Engkau dalam kami membuat banyak orang tahu ada sesuatu yang luar biasa pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam hari-hari di mana kami berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus, biarlah Tuhan Engkau akan bekerja dengan heran di tengah-tengah kami. Di setiap keluarga Engkau bekerja dengan luar biasa. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Apa yang tidak dapat kami pikirkan, biarlah itu yang Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Engkau hanya melihat hati yang tersedia untuk Engkau, hati yang rindu. Dan biarlah Tuhan pada hari-hari ini semua umat Tuhan mempunyai kerinduan yang sama, berdoa kepada-Mu, merendahkan hati di hadapan Engkau, dan Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami semua, memenuhi kami semua ya Tuhan. Jadi umat Tuhan yang terus dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.